Perkenalkan, nama saya Imade Satria Wijaya dengan NIM 2401011013 akan membuat video tentang kode Flutter, yaitu tentang alert atau biasa kita sebut atau kita ketahui dengan pop-up window jendela muncul. Nah, di sini di Flutter itu ada 4, yaitu alert dialog, kemudian ada simple dialog, dan kemudian ada Cupertino alert dialog yang dimana ini untuk khusus iOS. Nah, kemudian yang terakhir ada about dialog. Nah, ini kan di sini akan saya bahas satu persatu. Kodenya sudah ada dan akan saya jelaskan untuk kode-kodenya. Oke, jadi di sini yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang alert dialog. Di sini di kode alert dialog bisa kita lihat seperti biasa kode Flutter biasanya kita alert dialog ini itu didapatkan dari material Dart, dari sumber asalnya yang sudah disediakan oleh Flutter, itu dari material Dart. Tidak mengimport dari paket-paket yang lain. Kita mengimport paketnya itu dari paketnya Flutter, punya yang Flutter, material Dart. Nah, selanjutnya ada fungsi void main sudah pasti untuk menjalankan aplikasinya. Di sini ada class my app. Kemudian di sini, nah di sini untuk home-nya kan home itu saya buatkan untuk kelas baru, homepage namanya. Nah, di sini untuk kelas homepage sudah saya bikin kelas homepage, kemudian scaffold. Dalam scaffold saya buatkan app bar, ini dia app bar untuk di ini alert dialog bacanya dengan judul alert dialog, dan kemudian setelah itu tidak ada saya tambahkan hal-hal lain lagi karena di sini fokusnya hanya untuk ke alert dialognya. Nah, cara untuk membuat alert dialognya itu di sini contohnya saya membuat di dalam body itu ada center untuk membuat agar dia semuanya ke tengah. Nah, setelah itu tambahkan child. Di dalam child itu kita tambahkan elevated button. Nah, ini elevated button itu tombolnya. Kita tambahkan tombol, tentu saja untuk memunculkan alat dialognya kita harus membutuhkan tombolnya. Nah, kemudian agar bisa muncul tombol alat dialog tersebut saat kita memencet tombolnya, di sini di dalam uh, widget elevated button itu di on pressnya atau saat ditekannya itu kita tambahkan kode seperti ini. Kodenya adalah show dialog. Ini untuk memunculkan widget alert dialog itu nanti. Nah, di sini show dialog itu ada konteks. Konteksnya itu konteks, dan kemudian ada builder dan konteks. Nah, itu yang berisi alert dialog. Nah, ini nanti alert dialog ini akan masuk ke show dialog, dan show dialog ini akan memunculkan alert dialog ini saat tombol elevated button ini dipencet gitu. Jadi show dialog, konteksnya konteks, buildernya konteks juga, ini konteks DP disingkat, kemudian ada alert dialog. Nah, disinilah kode alert dialog digunakan. Alert dialog kemudian dibuat widgetnya, judulnya peringatan, kemudian isinya ditulis tuh di dalam konten cons text. Nah, nanti isinya itu saya tuliskan ini adalah alert dialog. Kemudian aksinya action atau tombol yang bisa dipencet nanti di dalam alert dialog itu. Nanti setelah kita pencet elevator button ini akan muncul tulisan peringatan, ini adalah alert dialog, dan kemudian ada tambahan tombol yang bisa kita pencet, yaitu di sini saya tambahkan text button widget, terus kemudian text button, yang dimana text button ini saat dipencet akan navigator of context pop, yang dimana ini apa namanya, yang dimana ini akan berhenti memunculkan alert dialog tersebut. Nah, di sini aksinya itu atau tombolnya yang akan saya buat itu akan memiliki tulisan OK ini. Jadi nanti setelah akan ada elevated button yang kalau kita pencet akan muncul judulnya itu peringatan. Isinya adalah ini adalah alert dialog.
Kemudian di bawah isinya akan ada sebuah tombol yang bisa dipencet, yaitu merupakan text button yang dimana kalau dipencet itu akan berhenti memunculkan si alert dialog. Nah, kemudian tombol tersebut memiliki nama yaitu OK. Nah, kemudian untuk elevated buttonnya sendiri itu saya berikan nama tampilkan alert dialog. Nah, tanpa berlama-lama saya akan tunjukkan bagaimana alert dialog ini berfungsi. Nah, jadi ini untuk home app bar ya, seperti biasa. Nah, kemudian di sini ada alert dialog. Ini tombol elevated button yang memiliki nama tampilkan alert dialog. Di mana kalau ini kita tekan, kita pencet, akan muncul judulnya adalah peringatan. Ini isinya, kontennya ini adalah alert dialog. Nah, kemudian di sini ada aksi yang dimana aksinya ini merupakan text button. Text buttonnya OK, memiliki teks OK maksudnya. Nah, kemudian seperti yang kita lihat tadi di dalam text button itu ada on press. Jadi saat ditekan itu akan navigator of context.pop. Nah, ini maksudnya itu untuk berhenti memunculkan si alert dialog ini. Kita akan pencet ya. Akhirnya alert dialog itu akan berhenti muncul. Jadi itu aja penjelasan untuk alert dialog. Kita akan berlanjut ke penjelasan simple dialog. Oke, jadi yang kedua di sini saya akan menjelaskan tentang simple dialog. Seperti yang saya katakan sebelumnya, setelah alert dialog itu ada simple dialog. Jadi untuk simple dialog di sini masih menggunakan show dialog. Show dialog, kemudian konteks seperti biasa. Nah, di sini simple dialog digunakan. Simple dialog itu alert atau pop up window yang berisi pilihan, daftar pilihan atau opsi. Nah, seperti ini contohnya ada simple dialog. Title di sini untuk judul dari pop-up window. Nanti jendela yang muncul itu judulnya pilih opsi. Nah, kemudian di sini setelahnya itu ada children, kemudian widget. Kemudian simple dialog itu punya turunan lagi, simple dialog option. Nah, simple dialog option ini simple dialog option inilah yang dimaksud dengan daftar pilihan tadi, opsi-opsi tersebut. Nah, sini yang pertama ada on press. Ada on press. Sini saat ditekan itu apa yang akan dilakukan. Nah, untuk kasusnya di sini hanya menutup jendela yang muncul. Kemudian di sini untuk pilihan yang pertama itu namanya itu opsi 1. Digunakan child text opsi 1. Nah, kemudian di sini ada simple dialog option yang kedua, yang dimana saat ditekan itu kasih fungsi yang sama untuk menutup jendela yang muncul nanti. Simple dialog untuk menutup simple dialognya. Nah, kemudian nama dari opsi yang kedua itu opsi 2, yang dimana itu dibuat di dalam child dan untuk widget text. Nah, jadi gitu. Nah, untuk elevated buttonnya sama seperti alert dialog yang tadi, itu saya namakan tampilkan simple dialog. Nah, untuk lebih jelasnya saya tunjukkan saja. Untuk lihatnya saya akan tunjukkan bagaimana simple dialog. Nah, ini simple dialog elevated buttonnya yang dimana saat dipencet mana deh elevated button on press. Saat on press itu akan show dialog, akan memunculkan dialog yang dimana dialog yang dimunculkan adalah simple dialog. Simple dialog itu adalah dialog atau pop-up window yang memiliki daftar pilihan atau opsi. Nah, daftar pilihan atau opsi dari simple dialog ini dimunculkan oleh show dialog saat elevated button dipencet. Nah, akan muncul dua opsi, yaitu yang simple dialog option yang pertama dan simple dialog option yang kedua. Nah, yang dimana fungsi dua-duanya di sini saya buat sama, yaitu untuk menutup jendela yang muncul ini atau pop-up window atau simple dialognya ini. Opsi 1 saat saya pencet akan tertutup, sama juga dengan yang kedua saat saya pencet akan tertutup. Jadi itu saja untuk simple dialog. Baik, selanjutnya sekarang saya akan menjelaskan tentang Cupertino alert dialog.
Nah, di sini sama-sama mempunyai alert dialog sama seperti yang pertama. Apa bedanya? Nah, bedanya Cupertino alert dialog ini adalah ini dikhususkan untuk iPhone, iOS maksudnya, maaf. Untuk iOS seperti iPhone, iPad, macOS dan sebagainya, produk-produk dari Apple. Nah, di sini jelas yang berbeda adalah nanti tampilan dari alert dialog tersebut. Nah, sama seperti yang lain, sama seperti yang sebelumnya, tidak ada yang berbeda. Nah, di sini untuk judul barnya saya beri nama Cupertino Alert Dialog, kemudian sama center elevated button, yang dimana elevated button ini saya namai tampilkan Cupertino Alert Dialog. Nah, di sini bedanya eh, elevated button yang sebelumnya itu saat ditekan yang fungsi on press ini itu berisi show dialog. Nah, sedangkan yang untuk Cupertino alert dialog ini dia pakainya show Cupertino dialog. Nah, ini adalah fungsi dari yang didapatkan dari import paket Flutter Cupertino Dart. Jadi hasilnya adalah show Cupertino dialog context builder context. Nah, disinilah dia dipakai fungsi atau widget dari Cupertino alert dialog. Nah, di sini titelnya atau judul dari jendela yang akan muncul, alert dialog yang akan muncul itu adalah peringatan iOS. Karena saya tuliskan seperti ini karena Cupertino khusus untuk perangkat iOS saja. Nah, kemudian konten atau isinya saya tuliskan ini adalah Cupertino alert dialog. Nah, ini saya tuliskan ini. Kemudian untuk actionnya, untuk tombol-tombol di jendela yang akan muncul itu ada widget juga turunan dari Cupertino Alert Dialog, yaitu Cupertino Dialog Action, yang dimana ada fungsi on press-nya. Di sini saya samakan saja seperti sebelumnya. Saya samakan navigator of ctx.pop ini untuk berhenti memunculkan alert dialog. Ya, berhenti untuk memunculkan jendela yang muncul. Berhenti memunculkan Cupertino Alert Dialog. Nah, di sini untuk menambahkan teks di tombolnya itu saya gunakan child kemudian teks. Nah, untuk tombol yang pertama itu saya tambahkan batal, dan untuk tombol yang kedua ini sama seperti yang di atas, on press-nya juga sama untuk berhenti memunculkan. Nah, di sini ada is destructive action. Apakah tombol ini bersifat destruktif atau menghancurkan? Nah, ini booleannya true atau value-nya true. Nah, dengan ditambahkan teks hapus di tombolnya. Jadi itulah kenapa alasan ini diklasifikasikan true ke is destructive action, karena tombol ini berfungsi untuk menghapus. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya tunjukkan saja. Nah, jadi di sini sudah ada Cupertino alert dialognya. Ini ada tombol elevated buttonnya. Saat dipencet itu akan muncul seperti ini. Untuk title Cupertino alert dialognya seperti yang saya katakan tadi, saya tuliskan peringatan iOS karena tampilannya seperti ada di iOS. Nah, seperti berbeda dengan alert dialog yang sebelumnya, tampilan dari Cupertino alert dialog ini memang dikhususkan agar mirip seperti tampilan-tampilan aplikasi di iOS seperti iPhone, macOS. Aplikasi-aplikasi di dalamnya itu menggunakan Cupertino ini. Nah, di sini ada option tombolnya, yaitu mau batal atau hapus. Nah, seperti ini kan merupakan widget action nih. Action widget bagian dari Cupertino dialognya ini. Nah, di sini untuk yang batal ini tidak mempunyai efek apa-apa, hanya berhenti menampilkan. Sedangkan ini dia menghapus. Untuk apa yang dihapus saya belum tambahkan apapun, jadi di sini hanya sama saja, hanya berhenti memunculkan. Hapus. Ya. Jadi itu saja untuk Cupertino Alert Dialog. Oke, di sini yang terakhir saya akan menjelaskan tentang about dialog. Sama seperti sebelumnya, di sini dia menggunakan material Dart saja, paket material Dart. Tidak perlu tambahan import
paket yang lain. Nah, jadi sama seperti yang lain, di sini title-nya juga sama untuk app bar. Nah, selanjutnya di elevated button saat on press itu dia menggunakan show about dialog. Show about dialog bukan show dialog atau show Cupertino dialog. Berbeda seperti yang lain, about dialog mempunyai widget sendiri. Nah, elevated button on press show about dialog yang dimana konteks. Nah, lupa saya jelaskan, about dialog itu jendela yang muncul dan berisi informasi tentang aplikasinya seperti namanya, versinya, logo, nama perusahaan atau daftar pustaka apabila ada pihak ketiga dan lain sebagainya. Intinya untuk menampilkan info-info dari aplikasi yang sedang kita gunakan. Nah, di sini untuk application name ini saya buat contoh app, contoh aplikasi. Versi aplikasinya itu ditulis dengan application version 1.00. Application icon di sini Flutter logo karena belum ada punya logo ya, hanya contoh saja. Kemudian ada application legalist atau legalitas aplikasinya. Nah, ini contohnya copyright 2025 perusahaan saya. Kemudian ada children cons. Nah, di children ini berisi tambahan. Misal ingin menambahkan teks atau apa, kita bisa buat children seperti ini, berisikan teks contohnya, atau bisa tambahkan yang lain nanti. Ini adalah about dialog sederhana. Kemudian untuk elevated buttonnya kita tambahkan teks, tampilkan about dialog. Nah, langsung saja kita coba. Nah, ini masih yang sebelumnya, saya refresh dulu. Nah, oke, jadi di sini sudah muncul untuk about dialog contohnya. Nah, tinggal kita coba pencet. Yang dimana elevated button ini on press atau saat ditekan akan memunculkan show about dialog ini. Show about dialog itu tidak perlu seperti yang sebelumnya memiliki fungsi about dialog seperti fungsi alert dialog dan lain sebagainya, Cupertino alert dialog. Nah, ini dia langsung show about dialog. Tidak ada seperti ini. Bentar. Tidak ada seperti ini. About dialog. Tidak ada seperti ini. Sebenarnya bisa, tapi ini hanya contoh sederhana saja. Saya memunculkan show about dialog, kemudian tidak ada untuk tambahan about dialognya. Langsung saja akan saya tampilkan. Dia akan muncul seperti ini. Logonya logo Flutter, seperti yang sudah dituliskan di kode Flutter logo. Kemudian nama aplikasinya, contoh app, versinya, terus di sini ada legalis application, legalitas aplikasinya, copyright atau apapun itu, dan kemudian ada children untuk tambahan sesuatu di dalam about dialog seperti ini, ada teks. Nah, untuk about dialog tanpa kita tambahkan untuk tombolnya itu sudah ada langsung, sudah ada dari material datanya. Jadi kita tidak perlu menambahkan di sini tuh tombol action seperti sebelumnya, action widget dan seperti actions, kemudian widget. Nah, tidak perlu seperti ini. Jadi kita hanya perlu menuliskan isi-isinya saja dan tombolnya otomatis muncul. Ini salah satu fungsi about dialog. Lihat lisensi. Nah, lisensinya muncul. Ini dari Flutter-nya ya. Tidak ada sewa. Kemudian close untuk menutup about dialog. Tidak perlu kita tambahkan seperti tadi fungsi uh, apa namanya? Navigator, pop atau apa gitu. Tidak perlu, dia memunculkan dua tombol untuk menutup dan salah satunya untuk melihat lisensi.
Jadi itu saja keempat keempat kode atau widget dari Flutter. Ya, jadi itu saja kode atau widget dari Flutter tentang alert atau pop-up window. Lebih tepatnya pop-up window ya. Tentang alert dialog, kemudian simple dialog yang opsi daftar pilihan, dan kemudian Cupertino alert dialog yang khusus untuk iOS, dan yang terakhir ada yang tadi about dialog untuk memunculkan info-info tentang aplikasi yang sedang dikembangkan. Jadi itu saya dari saya. Eh, Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata juga dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa.